Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aindri Yuliana. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Kali ini, saya akan membahas isu manajemen ASN dan isu Smart ASN. Mari disimak ya. Jadi, ini adalah beberapa contoh isu yang terjadi di lingkungan unit kerja, baik itu isu manajemen ASN maupun isu Smart ASN. Pertama, saya akan membahas isu manajemen ASN. Isu pertama yaitu berkaitan dengan produktivitas dosen karena beban kerja yang berlebihan. Banyak dosen yang mengeluh karena beban kerja yang berlebihan tanpa keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apalagi di unit kerja, sebagian besar dosen yang aktif itu rata-rata usianya sudah memasuki usia di atas 50 tahun. Banyak dosen senior juga yang memasuki masa purna bakti terhitung mulai tahun 2023 ke atas. Selain itu, jumlah dosen baru yang tidak seimbang dengan jumlah dosen yang akan purna bakti menyebabkan adanya isu manajemen ini. Ketika jumlah dosen tidak ditambah, maka beban kerja dosen pada unit kerja akan semakin meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dosen, baik dalam proses pengajaran maupun fisik dan mental dari para dosen. Yang kedua, ada isu terkait sarana dan prasarana praktikum. Unit kerja sedang dalam masa peralihan dari satuan kerja ke BLU, sehingga terhitung mulai tahun 2023, jumlah program studi yang dibuka lebih banyak dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, jumlah alat praktikum belum juga diperbanyak. Dengan adanya isu ini, maka dibuatlah sistem blok, di mana tiap kelas bergantian menggunakan alat praktikum tersebut dalam kurun waktu yang sudah dijadwalkan. Jika alat praktikum masih belum memadai, maka sistem blok ini akan terus berulang setiap semesternya. Dengan adanya sistem blok ini dirasakan membuat fisik dosen maupun mahasiswanya terkuras, sehingga penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak optimal. Dan isu yang terakhir yaitu terkait fasilitas pendukung bagi dosen muda. Semenjak tahun 2019, jumlah dosen muda di unit kerja semakin banyak. Di tahun 2024 ini, terdapat 63 orang dosen baru CPNS dengan rentang usia rata-rata yaitu 26-30 tahun yang mayoritas sudah memiliki anak usia balita. Banyak dosen muda juga yang bukan berasal dari Bandung sehingga membutuhkan fasilitas daycare untuk anaknya. Apabila isu ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan fokus dosen akan terus terbagi antara tugasnya sebagai orang tua dan sebagai dosen. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dosen dalam mengajar. Lalu, apa aja sih isu terkait Smart ASN yang terjadi di unit kerja? Isu yang pertama yaitu belum adanya video pembelajaran untuk praktikum. Selama 2 bulan saya mengajar, saya perhatikan banyak mahasiswa yang tidak membaca terlebih dahulu job sheet praktikum. Lalu, kurangnya perhatian mahasiswa ketika dosen memberikan penjelasan prosedur praktikum. Dampak dari isu ini jika tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan capaian pembelajaran lulusan kurang maksimal, dan mahasiswa pun merasa monoton dengan praktikum yang dilakukan. Yang kedua, aplikasi sistem informasi yang belum terintegrasi. Sistem informasi di unit kerja belum terintegrasi satu sama lain, sehingga terlalu banyak aplikasi yang harus digunakan oleh dosen. Sedangkan tidak semua dosen cepat tanggap dengan banyaknya aplikasi. Dampak dari isu jika tidak diselesaikan, maka sistem informasi yang belum terintegrasi membuat pekerjaan menjadi tidak praktis. Dampaknya, banyak dosen yang sering lupa mengakses sistem informasi karena terlalu banyak sistem yang harus mereka akses. Isu yang terakhir yaitu prosedur peminjaman alat praktikum masih secara manual. Karena masih dilakukan secara manual, alat praktikum banyak yang tidak terorganisir dengan baik, dan proses peminjaman alat praktikum terkadang menjadi tidak teratur. Dampak dari isu ini jika tidak diselesaikan, dikhawatirkan alat praktikum tidak terinventarisir dengan baik. Selain itu, proses pengecekan kelengkapan pengembalian alat praktikum yang masih manual dirasa tidak praktis,
sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Itulah tadi beberapa contoh isu terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi di unit kerja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.